Para penggemar musik mungkin tak asing lagi dengan nama musisi dan band-band masa lampau dari mancanegara. Sebut saja Jimi Hendrix, The Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, ataupun yang agak terkini, Aerosmith. Dari dalam negeri, tentu banyak yang hafal dengan karya-karyanya Panburst, Koes Plus, atau juga God Bless. Namun, jauh sebelum band-band itu ada, yang perlu diketahui bahwa sejatinya Indonesia juga sempat memiliki band legendaris yang sangat terkenal justru di mancanegara, utamanya di belahan bumi Eropa, yaitu The Tillman Brothers namanya. The Tillman Brothers adalah sebuah grup musik tertua asal Indonesia. Mereka adalah anak dari Herman Tillman asal Kupang dan Flora Lorine Hess. Musik mereka beraliran rock and roll, namun orang-orang di Belanda biasa menyebut musik mereka dengan Indo-rock, sebuah perpaduan antara musik Indonesia dan Barat, dan memiliki akar di keroncong. The Tillman Brothers merupakan band Indonesia pertama yang berhasil masuk internasional pada tahun 1950-an. Mereka adalah salah satu perintis rock and roll di Belanda. Band ini cukup terkenal di Eropa jauh sebelum The Beatles dan The Rolling Stones. The Tillman Brothers dipercaya lebih dulu memperkenalkan musik beraliran rock sebelum The Beatles. Aksi panggung mereka dikenal selalu atraktif dan menghibur. Mereka tampil sambil melompat-lompat, berguling-guling, serta menampilkan permainan gitar, kontrabas, dan drum yang menawan. Andy Tillman, sang frontman, bahkan dipercaya telah mempopulerkan atraksi bermain gitar dengan gigi, di belakang kepala, atau di belakang badan jauh sebelum Jimi Hendrix, Jimmy Page, dan Ritchie Blackmore. Sebelum bernama The Tillman Brothers, nama band mereka adalah The Timor Rhythm Brothers. Nama ini diberikan langsung dari sang ayah, Herman Tillman, yang tak membuang kesempatan melihat bakat anak-anaknya dalam hal bermusik. Dengan manajernya adalah Herman Tillman sendiri. Sedangkan sang ibu, Flora Lorine Hess, acap kebagian jatah sebagai juru bicara. Nama Timor digunakan sebagai nama band lantaran mereka memiliki warisan leluhur di Kupang, Nusa Tenggara Timur sana. Tahun 1957, Tillman bersaudara masih sering mengadakan tur musiknya di Indonesia. Saat itu, ada tuntutan mengubah status kewarganegaraan Belanda menjadi Indonesia. Atas berbagai pertimbangan, pada akhirnya Herman Tillman lebih memilih untuk menjadi warga negara Belanda. Herman juga memilih memboyong semua keluarga untuk hijrah menuju negeri Belanda dengan alasan dia melihat masa depan anak-anaknya akan lebih baik ketika berada di negeri kincir angin itu. Pilihan itu bahkan telah ia tetapkan setahun sebelumnya tatkala Pon Tom dikirim ke Belanda pada tahun 1956. Tahun 1957 adalah tahun awal mereka menata kehidupan dengan mendiami sebuah asrama di Breda, Belanda. Sementara karir bermusik tetap mereka lanjutkan dengan tetap memakai nama The Timor Rhythm Brothers. Kecuali mereka, ada juga nama-nama band lain, yaitu band Electric Johnny and his Skyrockets, The Crazy Strangers, The Crazy Rockers, dan The Black Dynamites Los Indonesios. Tak berselang lama, The Timor Rhythm Brothers berganti nama menjadi The Four Tillman Brothers, atau dipanggil The 4T. Hanya ada 4 personel, karena di negeri Belanda ini, Jane sudah tak bergabung lagi. Hotel The Schur di Breda, Belanda, menjadi tempat yang sangat berjasa bagi mereka, lantaran selain sebagai tempat pertama kalinya manggung, dengan membawakan versi berbeda lagu Bye Bye Love-nya The Everly Brothers. Dari tempat itu jugalah mereka mulai dikenal dan mulai memperoleh job untuk manggung di tempat lain. Maraknya job yang datang, pada akhirnya membuat setahun kemudian mereka mampu menetap di sebuah rumah yang sedikit nyaman, yaitu di Hedel atau Gelderland. Pada saat musik Hawaii populer di Eropa, The 4T mendapat undangan dari Mr. Morrison, yaitu seorang organizer event Hawaiian. Seperti tak hendak membuang kesempatan, meski porsi waktu yang diberikan hanya 20 menit, namun The 4T tetap memanfaatkannya semaksimal mungkin. Mereka menunjukkan kemampuan bermain musik genre Indo-rock yang spektakuler dan belum pernah dilakukan oleh siapapun, yaitu dengan atraksi yang sangat memukau. Selain Andy memainkan gitar menggunakan kakinya, gitar juga dimainkan menggunakan stick drum dari Lau Lau. Sedangkan double bass menjadi ajang lain bagi mereka untuk beraksi akrobatik. Aksi panggung yang sungguh memesona ini memiliki daya tarik tersendiri karena mampu membuat para penonton geleng-geleng kepala.
dan ini menjadi langkah awal The 40 dalam meraih kesuksesan. Bukan saja sebatas pertunjukan di negeri Belanda, mereka juga manggung di negeri Belgia dan juga Jerman. Bahkan pada malam tanggal 27 Januari 1959, saat mereka manggung di Jerman, aksi mereka disiarkan langsung oleh TV Jerman. Sebuah perusahaan rekaman terkenal bernama Bovema juga tak segan meliriknya. Hingga keluarlah debut single mereka yang berhasil menjadi salah satu hits dalam sejarah pop Belanda. Irama musik yang cukup liar namun menarik berhasil disuguhkan dari vokal unik Andy dan dukungan instrumental Ponton yang lihai dengan permainan double bassnya. Pada tahun 1960, nama band ini menghilangkan kata four sehingga menjadi The Tillman Brothers. Grup band rock and roll ini bertambah satu personel lagi, yaitu Frankie Luyten, yang berada pada posisi rhythm gitar. Awal tahun 1960 adalah waktu pertama kali mereka merilis 4 lagu ciptaan sendiri, yaitu My Maria, You're Still the One, Black Eyes, dan Rock Little Baby. Karya-karya The Tillman Brothers yang cukup mengebrak pasar dan ditambah aksi panggung yang tak kalah memukau membuat banyak orang semakin tertarik. Antara lain aksi solo drum dari Low Low yang dengan lihainya menabuh drum sambil berjalan mengelilingi instrumennya. Sementara itu, Ponton bermain bass gandanya sambil tiduran dan juga merangkak di lantai. Tak mau ketinggalan, Andy melakukan aksi panggung yang tak semua orang bisa menirukannya. Selain menggunakan kaki, Andy juga memainkan gitar dengan menggunakan gigi. Bahkan, ia memainkannya di belakang leher. Aksi-aksi panggung unik dan berbeda ini jelas jauh sebelum Jimi Hendrix, Jimmy Page, ataupun Ritchie Blackmore melakukannya. Tahun 1963, Jane kembali bergabung dengan The Tillman Brothers. Andy Tillman sempat menengok negeri kelahirannya, yaitu hadir dan tampil pada ajang Jakarta Rock Parade yang digelar di tenis indoor Senayan tahun 2008. 3 tahun setelah Ratu Beatrix menganugerahinya bintang jasa Order of Orange Nassau berkat kontribusinya untuk perkembangan musik populer di negeri Belanda. Penghargaan dari Ratu Belanda tahun 2005 itu sangat masuk akal, lantaran musisi dunia sekelas Paul McCartney, yaitu vokalis dan basis Beatles, sempat mengagumi aksi panggung Tillman Brothers. Bahkan tatkala Beatles masih menjadi band cafe Hamburg, Jerman, satu persatu personel The Tillman Brothers ini tutup usia. Sang ayah telah tiada di tahun 1979 lampau di The Hague, Belanda. Sementara ibu Tillman wafat di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1991. Jane, sebagai anggota paling bontot, justru paling awal menghadap sang kuasa, yaitu pada tanggal 25 Juni 1993, 2 tahun selepas kematian ibunya. 1 tahun berikutnya, sang drummer Low Low Tillman menyusulnya. Low Low meninggal di Kairus, Australia tanggal 4 Agustus 1994. Sementara pemain bass Ponton Tillman sendiri meninggal di Jember, Jawa Timur pada tanggal 29 April tahun 2000 silam. Reggie Tillman adalah anggota The Tillman Brothers yang terakhir berpulang pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu meninggal di Den Haag pada hari Rabu tanggal 12 Maret tahun 2014. Andy sebagai frontliner The Tillman Brothers meninggal pada Kamis 10 November tahun 2011 di Rijswijk, dekat Den Haag, akibat sakit kanker lambung yang dideritanya sejak tahun 2009. Kepergian Andy dan Reggie sebagai generasi akhir The Tillman Brothers ini tak hanya merupakan kehilangan bagi warga Belanda dan penggemar musik di Eropa, namun juga kesedihan bagi pecinta musik dunia termasuk Indonesia. Meskipun ada opini bahwa Tillman tak merasa menjadi warga Indonesia karena lebih memilih kewarganegaraan Belandanya, namun hal yang tak bisa dipungkiri The Tillman Brothers tumbuh besar dan menjadi pelopor musik rock awalnya adalah di Surabaya, bagian dari bumi Nusantara. Oke Jadulers, jangan pernah lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan pernah lupa juga dengan berita nostalgia, karena semua benda punya cerita. Ciao! Berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.